Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan manajemen biaya tentang analisis harga dan pendapatan. Kelompok kami terdiri dari saya, Novia Widianingrum, dan teman saya, Aprina Duiwe. Langsung saja, yang pertama yaitu harga. Secara umum, harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Dalam pemasaran, harga merupakan satuan terpenting. Ini karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Selain itu, harga merupakan salah satu penentu dari keberhasilan perusahaan dalam menjalani usahanya. Perusahaan yang berhasil dinilai dari seberapa besar perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan dari besaran harga yang ditentukan dalam menjual produk atau jasanya. Fungsi harga ada 4, yaitu yang pertama, acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa. Yang kedua, memudahkan proses jual beli. Yang ketiga, penentu keuntungan bagi penjual atau produsen. Yang keempat, acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Ada 4, yaitu yang pertama, menentukan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, menjaga loyalitas konsumen. Dan yang keempat, menjaga daya saing. Selanjutnya, konsep-konsep dasar ekonomi dalam penetapan harga. Ada 3, yang pertama permintaan pelanggan, yang kedua elastisitas harga permintaan, yang ketiga struktur pasar dan harga. Yang pertama yaitu permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan mempengaruhi semua fase bisnis. Secara umum, para pelanggan menginginkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan harga rendah. Jika semua barang itu sama, para pelanggan akan membeli barang yang harganya lebih murah. Sedikit yang akan membeli harga yang lebih tinggi. Pada harga yang tinggi, barang yang dibeli pelanggan akan sedikit, dan pada harga yang lebih rendah, para pelanggan akan membeli lebih banyak barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga adalah pendapatan pelanggan, kualitas produk yang dijual, ketersediaan barang pengganti, permintaan untuk barang-barang pelengkap, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk kemewahan, dan lain sebagainya. Namun demikian, relasi dasar permintaan tetap adanya dan produser tahu bahwa menaikkan harga produk tak terhindarkan akan mengurangi penjualan. Dua faktor yang paling mempengaruhi kebebasan perusahaan dalam menyesuaikan harga adalah elastisitas harga dan struktur pasar. Yang kedua, elastisitas harga permintaan. Secara umum, permintaan elastis untuk suatu barang berarti suatu peningkatan harga pada persentase tertentu akan menurunkan kuantitas permintaan lebih besar dari persentase penurunan harga. Dengan kata lain, permintaan itu elastis ketika suatu peningkatan harga sejumlah persentase tertentu menaikkan jumlah permintaan lebih tinggi dari persentase tersebut. Lawannya, permintaan tidak elastis terjadi ketika perubahan harga pada persentase tertentu terkait dengan perubahan kuantitas barang dengan persentase yang lebih kecil. Karakteristik elastisitas. Barang-barang yang elastis terhadap harga cenderung memiliki banyak barang pengganti, bukan kebutuhan mendesak, dan mengambil porsi yang besar dari pendapatan pelanggan. Kurva permintaan untuk tiket nonton film, makan di restoran, otomobil cenderung elastis. Jelasnya, nonton film dan makan di restoran bukan merupakan kebutuhan mendesak dan memiliki banyak produk pengganti. Seperti yang telah diketahui sendiri oleh pemilik bioskop, terdapat banyak produk pengganti untuk nonton film. Yang pertama yaitu orang dapat menonton TV, membaca buku, pergi makan malam, menghadiri konser atau drama, atau sekedar jalan-jalan. Suatu penurunan harga yang relatif kecil saja dapat menaikkan jumlah orang yang membeli mobil, contohnya mobil bekas. Yang ketiga yaitu struktur pasar dan harga. Terdapat 4 jenis struktur pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar persaingan monopolistik, yang keempat pasar oligopoli. Selanjutnya, penetapan harga berdasarkan biaya. Metode penetapan harga berdasarkan biaya atau cost plus pricing method adalah
Penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besar sama dengan jumlah biaya per unit, ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang diinginkan, yang disebut juga sebagai margin, pada unit tersebut. Berikut langkah-langkah strategi penetapan harga biaya plus yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama, tentukan total biaya produk dan layanannya terlebih dulu. Dalam menentukan biaya tersebut, Anda bisa menjumlah dari biaya tetap dan variabel. Yang kedua, bagilah biaya total dengan jumlah unit agar Anda bisa mendapatkan hasil untuk jumlah biaya unit. Selanjutnya, yang ketiga, kalikan biaya unit dengan persentase markup agar bisa mendapat biaya penjumlahan serta margin keuntungan produk. Formula metode cost plus pricing method adalah sebagai berikut, yaitu biaya total ditambah margin akan menghasilkan harga jual. Pembiayaan sesuai sasaran dan penetapan harga. Secara umum, penetapan target biaya atau target costing adalah proses memastikan dan mencapai biaya aliran penuh, di mana produk yang dimaksud dengan persyaratan khusus harus diproduksi untuk mewujudkan laba yang diinginkan dengan harga jual yang diantisipasi selama periode tertentu. Target costing berlaku untuk produk baru dan generasi berikutnya dari suatu produk. Teknik dari metode ini dimulai dengan memahami pasar secara menyeluruh dan niat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan menyangkut kualitas produk, fitur, ketepatan waktu, dan harga. Adapun rumus untuk menentukan biaya target yaitu biaya target sama dengan jumlah jual yang diantisipasi dikurangi laba yang diinginkan. Target costing atau biaya target mengacu pada perkiraan biaya produk yang dicapai dengan mengurangi margin keuntungan yang diinginkan dari harga pasar yang kompetitif. Selanjutnya yaitu siklus hidup penetapan harga. Yang pertama tahap pengembangan, kemudian ada tahap pengenalan, lalu ada tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan yang terakhir tahap penurunan. Selanjutnya yaitu ada varians atau penyimpanan atas penjualan atau pendapatan. Varians atau penjualan terjadi disebabkan adanya perbedaan dalam harga jual ataupun volume penjualan. Dengan demikian, varian yang akan dianalisis dalam hal penjualan atau pendapatan di sini menyangkut dua hal, yaitu varian harga dan varian volume, yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada varian harga, yaitu cara menghitungnya dengan mengurangkan tarif harga sebenarnya dikurangi tarif harga yang dianggarkan, kemudian hasilnya dikali volume yang sebenarnya. Dan yang kedua yaitu ada varians volume, yaitu tarif harga yang dianggarkan dikalikan dengan hasil volume sebenarnya dikurangi volume yang dianggarkan. Selanjutnya, etika dan penetapan harga ada 3, yaitu yang pertama, penetapan harga yang memangsa atau predatory pricing. Yang kedua, ada diskriminasi harga. Yang ketiga, ada keadilan dan penetapan harga. Kemudian, kesimpulannya, secara umum harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan kepada konsumen, kepada penjual, untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan pembelinya. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Tujuannya ada 4, menentukan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, menjaga loyalitas konsumen, dan menjaga daya saing. Fungsinya sendiri juga ada 4, yaitu yang pertama, acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa, yang kedua memudahkan proses jual beli, yang ketiga penentu keuntungan bagi penjual atau produsen, yang keempat acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa. Dan demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.